bertemu lagi kita hari ini ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sekarang kita belajar yaitu tema 2D subtema 1 hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran 1. Nah, sekarang kita akan bahas yaitu ayo bernyanyi. Nah, anak-anak pasti senang kan bernyanyi? Bahkan ketika kita bermain dan juga belajar pasti sambil bernyanyi. Nah, di sini ada lagu adalah rangkaian bunyi nada-nada. Nada adalah bunyi beraturan yang dikeluarkan ketika bernyanyi. Nah, ketika kita bernyanyi pasti ada yang disebut dengan panjang pendek nada. Di sini pada notasi angka panjang pendek nada dituliskan sebagai berikut. Nah, ini dia. Nada do dinyanyikan satu ketukan, sedangkan untuk nada do dan re diberi garis di atasnya masing-masing setengah ketukan. Dan nada do diberi titik di belakangnya itu dinyanyikan 2 ketukan. Sedangkan nada do kemudian diberi tanda titik dan angka 0 dan diberi garis di atasnya, berarti itu 1,5 ketukan. Dan tanda titik dengan nada re diberi garis di atasnya itu dinyanyikan setengah ketukan. Nah, di sini ada yang namanya angka 0. Nah, angka 0 itu bukan nada ya anak-anak. Jadi nada 0 itu tidak ada. Jadi angka 0 itu adalah tanda diam atau istirahat. Nah, selain itu ada juga birama, di mana birama adalah ketukan tetap yang teratur dan berulang-ulang. Birama 2/4 atau birama 2 artinya setiap birama ada 2 ketukan. Nah, coba perhatikan lagu Bersih dan Sehat, yaitu yang diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah, tadi sudah Miss jelaskan ya bahwa nada do itu dinyatakan 1 ketukan, sedangkan nada re di depannya tanda titik dan di atasnya diberi garis masing-masing setengah ketukan. Dan untuk nada re di belakangnya tanda titik itu adalah 2 ketukan. Nah, sekarang kita akan bernyanyi yaitu lagu Bersih dan Sehat yang diciptakan oleh A.T. Mahmud. Oke, anak-anak, sekarang dengarkan ya. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan pangkal kesehatan, kesehatan sangat diperlukan. Kebersihan menjadikan sehat, hidup bersih, kerja pun giat. Nah, demikianlah anak-anak untuk lagu Bersih dan Sehat. Sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu ayo membaca. Nah, sekarang kalian boleh lihat juga di halaman 5, baca percakapan antara Nina dengan Adi. Nah, di sini Miss akan membacakan dan kalian juga ikuti ya anak-anak, oke? Nah, Nina, ayo kita cuci tangan dulu di. Mengapa harus cuci tangan, Kak? Cuci tangan berguna untuk membersihkan kuman di tanganmu. Oh, begitu ya, Kak. Jika kamu malas mencuci tangan, kamu bisa sakit perut. Baik, Kak. Adi akan cuci tangan dulu. Nah, jadi percakapan antara Adi dengan Nina ini
adalah mereka itu selalu menjaga kebersihan diri sendiri dan bahkan mereka selalu menjaga kesehatan tubuh. Jadi anak-anak juga makanya kita dianjurkan untuk tetap cuci tangan supaya kuman-kuman yang ada di tangan kita itu mati. Dan kalau kita tidak mencuci tangan, kita katanya tadi bisa sakit perut. Oke anak-anak, mengerti ya? Oke, kita lanjut materi kita, yaitu ayo mengamati. Nah, sekarang kita amati dulu. Di sini ada Nina selesai mencuci tangan, kemudian dia melap tangan menggunakan lap tangan atau kita sebut juga yaitu sapu tangan. Nah, perhatikan lap tangannya anak-anak. Di sini dia berbentuk ketupat. Nah, di sini Miss perjelas lagi. Oke? Nah, di sini ada dia apa? Ya, sapu tangan berbentuk ketupat. Jadi, nah di sini coba lihat. Kita mau menjelaskan atau mau mengamati lap tangan ini bahwa bagian daripada lap tangan ada yang disebut dengan ruas garis. Nah, yang mana yang dikatakan ruas garis? Yang ini anak-anak. Jadi ruas garis itu adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik yang ujungnya berbeda dan memuat semua titik pada garis di antara ujung-ujungnya. Artinya seperti ini anak-anak. Jadi di sini ini yang disebut titik, dan ini juga titik, dan ini juga titik, dan ini juga titik. Jadi ruas garis itu adalah berada di antara dua titik. Jadi ruas garis pada ketupat ini, bentuk ketupat ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi lap tangan Nina itu memiliki yang namanya ruas garis. Miss ulangi lagi ya, bahwa ruas garis merupakan sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik yang ujungnya berbeda dan memuat semua titik pada garis di antara ujung-ujungnya. Oke? Nah, contoh lain apa saja ya Miss ya? Nah, ini dia. Persegi panjang. Nah, di sini persegi panjang memiliki 4 ruas garis. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ada yang namanya persegi. Nah, bedakan persegi dengan persegi panjang ya anak-anak. Nah, persegi juga memiliki 4 ruas garis. Kemudian di sini ada lingkaran. Nah, kalau untuk lingkaran ini kita tidak bisa melihat berapa yang namanya ruas garisnya, karena lingkaran ini terdiri dari beberapa titik. Kemudian kita lanjut segitiga. Nah, segitiga memiliki 3 ruas garis. Nah, anak-anak pasti sudah jelas ya, apakah itu ruas garis dan yang mana namanya ruas garis dan yang mana juga yang dikatakan dengan titik. Oke, demikianlah pembelajaran kita anak-anak, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap gunakan protokol kesehatan. Sampai jumpa. Bye-bye.